Horas, Balige Academy hadir di hadapan Anda untuk memperjuangkan keadilan bagi kita sesama rakyat jelata supaya tidak menjadi mangsa lagi pada oknum-oknum jenderal yang pingin naik pangkat, ya, seperti Tito Karnavian Krisnamurti yang dengan sengaja merusak, mengubah, menganimasi barang bukti digital video CCTV Jessica Kumala Wongso untuk mengkriminalkannya, memasukkan ke sel tikus 4 bulan, memidananya, ya, menyajikan video CCTV rekayasa itu di persidangan dengan bantuan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto sebagai ahli forensik digital penipu dan bantuan para jaksa pengkhianat, ya, penipu seperti Ardito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Mailani Wuwung, Hari Bowo, dan Wahyu Oktaviandi. Jadi ini yang harus kita berantas, ya, dengan bantuan netizen maupun para YouTuber kemarin, ya, seperti podcast di Diskursus dan di Uya Kuya. Itu membantu menyuarakan, ya, ketidakadilan, manipulasi, rekayasa yang dirasakan oleh rakyat jelata seperti kita. Ya, kalau kita netizen, citizen tidak bersuara, maka para orang-orang yang berada saat ini di lumbung kekuasaan merasa mereka bisa melakukan apapun untuk kepentingan mereka. Contohnya ini, gitu, ya. Jadi kalau kita bungkam, ya, masyarakat, citizen, netizen bungkam, maka mereka yang ada di lumbung-lumbung kekuasaan akan semakin semena-mena, sehingga negara kita akan menjadi negara otoriter, menjadi negara mafia hukum, mafia rekayasa hukum, seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, yang sampai saat ini, ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak berani menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dia mengatur dia untuk menegakkan hukum, menerima aduan, laporan dari masyarakat. 3 kali. Oh, sudah 4 kali saya laporkan ke Dumas Presisi Polri. Tetapi Kapolri pengecut itu justru diam, bungkam. Ya, masa kepada respons Yanipar seorang masyarakat biasa saja tidak mampu, tidak mau meladeni? Ya kalau memang saya salah tinggal di penjara, ya tinggal hoax, tetapkan tersangka undang-undang ITE kan gampang. Kita buktikan di pengadilan bahwa saya tidak pernah bohong. Ya. Oleh karena itu, pagi ini saya sudah meminta, ya, sekaligus, ya, kepada YouTuber dengan apa ini, ya, podcast terbesar mungkin di Indonesia ini, mungkin, ya, 23 juta pengikut, Bapak Deddy Kobuse, ya, ayo Pak, berani undang saya biar kita bongkar rekayasa video CCTV oleh Mabes Polri. Ya, kenapa saya bilang Mabes Polri? Ya, karena Muhammad Noah Lazar sebagai ahli forensik digital penipu saat itu, dia bekerja sebagai kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri. Yang melakukan penipuan, ya, adalah Mabes Polri. Dia membawa nama di persidangan itu, kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, ya, untuk meyakinkan hakim, ya. Bayangkan itu, ya, laboratorium komputer forensik Mabes Polri bukan berperan untuk menjaga keutuhan data, tetapi untuk animasi, ya, menganimasi semua, mengaburkan, membuang informasi warna yang sangat penting dalam sebuah video digital. Inilah saya tantang, ayo Pak Kobuse, ya, Anda kan sudah podcast ini dengan Profesor Edi Hiares, ya, banyak sekali informasi sesat, ya, yang disampaikan kepada publik, di mana dia memberikan statement yang jauh di luar domain bidang dia sebagai ahli hukum pidana, ya, di Profesor Hukum Pidana UGM. Jadi saya ingin meluruskan supaya publik itu tidak disesatkan dengan statement-statement oleh profesor ini, ya, berkaitan dengan video CCTV yang tidak mungkin direkayasa, ya.
Padahal saya punya 37 bukti ilmiah. Saya tuliskan dalam bahasa Inggris, Pak Deddy Kobusier. Saya bukan orang yang tanpa komitmen ya. Saya punya komitmen penuh di dalam setiap pekerjaan yang saya lakoni. Makanya saya tuliskan dalam bahasa Indonesia sekaligus bahasa Inggris. Kompilasi 37 bukti ilmiah. Terjadinya rekayasa, barbar, brutal, biadab ya, terhadap barang bukti digital. Video CCTV Jessica Wongso di Cafe Olivier untuk menersangkakan, memidana, mengkriminalkan rakyat biasa. Jessica Kumala Wongso adalah simbol rakyat biasa, rakyat jelata seperti kita. Bapak Deddy Kobusier bisa memeriksa ini ya. Sudah saya publish di Google Books dan di Amazon. Ya, jadi supaya dunia tahu, ya, supaya dunia memahami, ya mungkin Netflix atau dokumenter lain memahami betapa barbar, brutal, biadab yang dilakukan oleh oknum-oknum jenderal polisi bajingan, ya, yang memanfaatkan kewenangannya untuk memanipulasi barang bukti digital, ya, untuk menaikkan karir mereka. Tito Karnavian menjadi Kapolri, si Krisnamurti, ya, dari Kombes menjadi jenderal, sekarang bintang 2. Kemarin dia Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, naik ke Wakapolda dan selanjutnya dan selanjutnya. Rakyat dijadikan mangsa mereka untuk menaikkan karir mereka. Ini kan pengkhianat rakyat ini. Nah, ini saya kumpulkan 37 bukti ilmiah. The most brutal and barbaric case of digital tampering ever. Unveiling the truth behind Jessica Wongso CCTV footage manipulation by Indonesian police officers Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, and Christopher Harimanrianto. Ya, jadi begitulah Pak Deddy Kobusier, saya sudah menghubungi Anda tadi lewat WA ya, manajemen Kobusier ya. Nah, ini WA saya langsung ya, saya tidak main-main Pak Kobusier. Selamat pagi Pak Deddy, perkenalkan saya Rismon Sianipar, ahli forensik digital. Jessica Wongso. Saya punya 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV oleh Polda Metro Jaya 2016. Nah, ini fotonya, covernya saya nanti saya kirimkan juga link YouTube ini ya. Kalau boleh saya datang untuk bongkar rekayasa video CCTV Jessica Wongso, Pak. Gitu. Jadi, saya harapkan Pak Deddy Kobusier ini bisa berkontribusi untuk penegakan hukum di negara kita. Inilah kontribusi kita untuk membenarkan yang salah ya. Salahnya ini salah fatal ya. Berkontribusilah untuk negara kita. Anda punya kekuatan netizen ya, subscriber 23 juta saya lihat ya, kekuatan bahkan lebih besar ini daripada stasiun televisi ya dampaknya. Jadi ketika kita bongkar nanti ya, maka pihak-pihak yang ada di lumbung kekuasaan, terutama Presiden, Menko Polhukam, apalagi Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan komisi-komisi itu, Komisi Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, berikut juga dengan Kapolri, Menkumham, mereka akan mau tidak mau kita paksa untuk membenarkan masalah ini, agar tidak lagi terulang rekayasa barbar, brutal, biadab, ya, yang memanipulasi barang bukti digital untuk kepentingan mereka. Oke, di diskusi nanti yang akan kita, kalau memang saya diundang ya, kita akan bongkar bukan hanya rekayasa video CCTV yang dilakukan oleh oknum ahli forensik digital Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Noah Lazar itu. Bukan hanya itu ya. Nanti kita kaitkan animasi rekayasa mereka itu dengan waktu cyanida intake yang diestimasi oleh siapa itu? 2 toksikolog, Nur Samran Subandi dan Imadi Agus Gelgel yang dibanggakan oleh profesor ahli pidana ini, Edi Ares, ya, yang konsisten katanya sama waktu masuknya, padahal salah. Nur Samran Subandi, dokter toksikologi, tapi menghitung waktu manual mundur waktu saja ya, menghitung waktu mundur manual, waktu estimasi dia salah, yang anak SD aja bisa melakukannya. Ya. Harusnya 16.20 Jessica sedang ada di
kasir di close bill, dia bilang 1639, padahal hitungan mundur dia salah. Itu belum lagi apa ya, metode model matematika dari apa ini? Siapa? Imade Agus Gelgel yang sangat prematur, yang tidak diuji dengan data pengujian. Tidak bisa itu diterima di komunitas ilmiah, itu model matematikanya si apa? Imade Agus Gelgel. Itu kebohongan publik itu, kalau bukan penipuan ya. Kebohongan itu di depan persidangan itu. Apa itu? Imade Agus Gelgel ya. Model matematika yang tidak diuji dengan data pengujian, yang bukan data pelatihan, itu bukan final output, itu masih fase pelatihan, belum fase pengujian. Disitulah kebohongan publik oleh siapa? Imade Agus Gelgel di depan persidangan, di depan komunitas yang tidak paham tentang pemodelan matematika. Ya dia bisa berbohong semena-mena. Model matematika yang sangat prematur itu tidak bisa sebagai hasil akhir dalam sebuah model matematika. Di situ nanti kita kaitkan ya cocokologi dari waktu estimasi masuknya cyanida dengan tangan animasi yang dibuat oleh Muhammad Nual Azhar 162950, dicocok-cocokkan sehingga lancarlah rekayasa dari Tito Karnavian dan Krishnamurti. Jadi tolong bantu kita untuk bersuara, berkontribusilah untuk negara kita ini. Deddy Corbuzier. Ya, kita lahir, besar, makan, hidup di Indonesia ini, maka kita wajib berkontribusi untuk negara ini. Ya. Civil society nomor 1, ya. Karena apa? Mereka yang ada di lumbung kekuasaan sekarang sedang buta terhadap kekuasaannya, mengamankan dirinya sendiri, pengecut seperti Listio Sigit Prabowo, tidak berani. Satu-satunya jalan kita adalah mendesak, ya, meningkatkan kesadaran netizen, citizen agar bersuara. Ya. Jika ini bisa kita bongkar, ya, rekayasa barbar brutal biadab oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti ini kita bongkar, maka kasus-kasus rekayasa lain itu lebih gampang kita pecahkan, kita bongkar, seperti kasus Vina Cirebon. Itu kecil, itu kasus KM50, Kanjuruhan dan lain-lain. Itu akan lebih gampang kita bongkar karena dedengkotnya ketua mafia hukumnya ini, Tito Karnavian, berhasil kita kurung ke penjara akibat rekayasa barbar brutal biadabnya. Inilah pesan saya, Pak Deddy Corbuzier. Jadi sekali lagi, saya tunggu konfirmasinya, saya tunggu kontribusi Anda di dalam penegakan hukum. Kemarin sudah diskursus, berikutnya uya-kuya, selanjutnya mungkin Anda lah yang memiliki kanal yang paling besar di Indonesia ini. Jadi berkontribusilah untuk penegakan hukum, karena Anda akan diingat nanti ya di dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia. Anda berkontribusi untuk menegakkan hukum secara adil, secara benar, secara bukti yang otentik, ya, bukan bukti yang direkayasa dengan ahli-ahli yang menggunakan BAP rekayasa, video CCTV rekayasa yang digunakan oleh para jaksa pengkhianat itu, ya, yang di dalam flash disknya sendiri sudah berubah-ubah itu isi flash disk itu di tangan jaksa itu, ya, khususnya jaksa Sandi Handika itu menipu di persidangan. Izin yang mulia, kami tidak mengubah atau menyentuh sama sekali flash disk itu, barang bukti digital, video CCTV. Padahal bohong. Jumlah folder saja sudah berbeda, isi folder sudah berbeda. Isi folder 7 kadang 3, kadang 4. Isi folder 9 juga begitu. Folder 3 juga begitu. Jadi mereka menipu, berkomplot, ya. Mulai dari polisi maupun para jaksa ini tidak bisa kita diamkan. Karena apa? Karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat biasa, suatu waktu akan menjadi giliran kita menjadi pangsa orang-orang mafia hukum ini. Makanya kita harus hentikan, kita bongkar bersama dengan kekuatan netizen, citizen. Ya, karena mereka yang ada di kekuasaan sekarang buta, tuli, bisu. Inilah peran kita sebagai citizen. Apalagi Anda sebagai YouTuber dengan 23 juta subscriber, Anda memiliki kekuatan untuk menyuarakan
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Begitu. Oke, saya tunggu konfirmasinya. Ya, saya ingin juga membantah hal-hal yang menyesatkan dari podcast Anda bersama dengan Profesor Edi Hiares ini. Ya, ada di video di belakang saya tampilkan. Itu banyak sekali penyesatan. Kenapa? Dia berbicara di luar bidang domainnya yang berkaitan dengan estimasi waktu cyanida, padahal dia tidak paham tentang model matematika yang digunakan oleh kedua toksikolog itu. Dia juga berbicara tentang video CCTV, padahal dia tidak paham data digital atau video digital sangat rentan terhadap manipulasi. Yang saya buktikan 37 bukti ilmiah rekayasa itu hanya menggunakan metadata yang tertampil pada kedua BAP ahli forensik digital penipu itu. Ya, sangat saintifik dan bisa diuji oleh publik, bukan hanya publik Indonesia maupun publik internasional, karena ini ilmiah, ya, bisa diuji oleh siapapun dan harus sama persepsi, interpretasi, pemahaman tentang bukti ilmiah tersebut. Itulah bukti ilmiah, ya. Pemahaman harus konvergen, itulah bukti ilmiah, harus satu pemahaman itu, interpretasi harus satu. Itulah bukti ilmiah, Pak Deddy Kobise, ya. Oke, kami tunggu konfirmasinya. Salam dari kami, ya, yang cinta keadilan di Republik Indonesia ini. Balik Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Jessica berpegang pada fakta yang merekonstruksi fakta yang dia akui. Fakta yang dia akui kebenarannya atau menurut cerita dia bahwa paperback itu tidak ada. Tetapi begitu dilihatkan CCTV kan semua orang melihat bahwa paperback itu dia diatur bahkan kalau nggak salah table 54 itu dia punya signage-nya itu dipindahin juga untuk nutupin kopinya masuk ke dalam lalu dikeluarkan lagi. Betul. Eksperimen yang eksperimen ini untuk menentukan kapan racun itu dimasukkan ke dalam ice coffee Vietnam. Mereka berdua melakukan eksperimen pada tempat yang berbeda, tetapi waktunya bersamaan. Hebatnya, metode yang digunakan oleh Made Gelgel ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Nur Samran. Oke. Bedanya nih? Yang tahu mereka lah. Okay. Tapi hebatnya, karena betul-betul ini adalah bisa diuji secara saintifik, hasil Nur Samran itu sama dengan hasil yang Ini kemana Pak? Saya masih belum ngerti. Ini waktu naruhnya? Betul. Oke. Yang dikemukakan oleh Made Gelgel bahwa racun itu, cyanida itu dimasukkan ke dalam ice coffee itu antara waktu jam 16.29 sampai dengan 16.45. Okay. Dan pada saat itu tidak ada orang yang menguasai minuman itu yang tidak dekat dengan minuman itu kecuali Jessica. Horas. Balige Akademi hadir di hadapan Anda untuk membongkar habis rekayasa kasus, rekayasa hukum dikomandoi oleh Tito Karnavian Krisnamurti dengan bantuan ahli forensik penipu Muhammad Nualazar dan Christopher Harimantrianto. Rekayasa tersebut BAP dan video rekayasa tersebut dihantarkan langsung oleh Krisnamurti ke kejaksaan untuk dipakai oleh para ahli termasuk toksikolog dan kriminolog dan lainnya, ya, psikolog. Nah, yang kita bahas sekarang, ya, untuk membongkar ini, ya, saya ingin debat ilmiah live di Zoom atau kita ketemu Pak Made Gelgel di podcast di mana? Di Deddy Kobuse, di Uya Kuya, atau di mana? Atau di diskursus. Kalian berkumpullah, kalian berempat, satu saja lawannya saya, gitu. Karena saya sudah kupas kalian. Apa kalian, ya, rekayasa kalian mulai di video CCTV yang sudah dikabur-kaburkan, downscaling. Anda juga si Nur Samran Subandi, doktor dari Laboratorium Toksikologi Mabes Polri, hitungan mundur manual waktu saja salah. Ya, seharusnya itu persoalan anak SD, ya. Di ujian anak SD itu hitunglah, paman pergi berangkat pada tanggal sekian, 3 hari sebelumnya dia masak daging ayam. Kapankah 3 hari sebelumnya? Kan begitu. Itu untuk
hitungan anak-anak dokter toksikologi Mabes Polri salah hitung. Ya, padahal itu dipakai oleh Hakim Insar Gultom untuk penentuan waktu estimasi masuknya cyanida. Ini kan terlalu parah kalian Mabes Polri ini ya. Berikut juga dengan Muhammad Al-Azhar dan Christopher dikabur-kaburkan agar sesuai dengan interpretasi rekayasa mereka. Nggak kasihan kalian sama rakyat ya. Ya, apa kalian pikir cuma duit aja, jabatan, proyek? Kemarin sudah saya kirimkan email kepada Anda, Pak Profesor Imade Agus Gelgel Wirasuta, ya kan? Untuk apa takut? Ayo, gitu. Anda mengklaim di persidangan dengan model matematika Anda yang menurut saya sangat prematur dan sangat tidak akurat karena hanya model matematika yang tidak ada pengujian terhadap data uji. Ya, pemodelan matematika diklaim 0,1% error hanya terhadap data pelatihan. Ya. Jadi mari kita berdebat. Kok nggak ada jawaban email kepada saya? Kenapa Anda takut ketika Anda mengklaim di pengadilan Anda punya error 0,1%, maka pada saat itu sebenarnya Anda sudah memiliki bukti numerik, gitu loh. Bukan belakangan Anda sediakan sekarang, harusnya pada saat itu Anda sudah punya. Ini nasib orang, Pak Gelgel. Gitu loh. 0,1% klaim Anda itu harusnya Anda sudah punya bukti numerik saat itu, bukan petentang-petenteng error 0,1%. Anda bertanggung jawab ini memasukkan anak manusia ke penjara ya, dengan model matematika yang sangat prematur, naif ya, tanpa pengujian, hanya pelatihan saja. Data sangat miskin. Ketika Anda mengeluarkan model matematika, maka Anda harus siap diuji oleh orang-orang atau dari komunitas yang paham tentang itu, komunitas ilmiah. Bukan di depan persidangan Anda klaim, setelah itu ayo kita buktikan, malah Anda takut. Ya. Anda kan profesor loh. Ya. Profesor Anda itu. Malulah kepada mahasiswa. Ya. Kalau Anda tidak mampu dan tidak punya sekarang bukti numerik itu, minta maaf Anda. Pak Profesor Imade Agus Gelgel, ya, kalau kayak gini kita buat hukum ini, ya, Anda dihadirkan terus sebagai ahli, terus cocok-cocokan begini, prematur, data miskin, Anda langsung simpulkan, ya hancur republik ini, hukum kayak gini, tinggal butuh ahli-ahli semacam Anda aja, gitu loh. Sekarang kalau Anda berani, punya itu bukti numerik 0,1%, data pengujian, ya, artinya keakuratan 99,9% dari data pengujian, bukan data pelatihan. Ya, kalau dari data pelatihan itu namanya itu bukan final output, itu masih fase pelatihan, Pak. Imade Gelgel, ditertawakan Anda oleh komunitas ilmiah, apalagi Fakultas Matematika yang membidangi pemodelan matematika tingkat lanjut. Itu kan cuma pemodelan matematika eksponensial saja, ya, yang dinamika datanya ya nggak rendah tapi nggak tinggi banget, bukan sangat tidak non-linear itu. Anda sudah profesor ya, saya bukan mau merendahkan profesor, tapi semakin kita profesor, semakin kita bertanggung jawab terhadap output dari perhitungan kita gitu. Apalagi ini berkaitan dengan hukum di Republik ini, ya, yang menyangkut nyawa manusia. Bayangkan kalau model Anda ini dipakai untuk menghukum mati seseorang dengan model yang sangat tidak akurat, ya, overclaim 0,1%, ya. Padahal itu cuma apa itu keluaran atau error pelatihan, itu bukan output akhir itu. Anda ini sebagai editor in chief juga di 2 jurnal saya lihat. Coba bayangkan, ya, Anda disegani di sana. Di Udayana minimum. Ini editor in chief jurnal apa ini? Jurnal Pharmaceutical Science and Application. Setelah itu Anda juga editor in chief juga ini di jurnal Indonesian Journal of Legal and Forensic Science. Bayangkan, ya. Di sini Anda editorial team, nih editor in chief di 2 jurnal yang saya tahu. Nah, mungkin banyak lagi yang nggak bisa saya search atau saya nggak dapat ya. Ini di jurnal Anda
sebagai apa? Di Tempo juga Anda sudah diglorifikasi, ya kan? Diglorifikasi Anda sebagai ahli toksikologi ini di kasus Mirna, kematian Mirna dan pembunuhan Munir. Ya, harusnya kan Anda semakin Anda di atas, semakin Anda bertanggung terhadap klaim-klaim Anda gitu. Ayo kita buktikan. Kalau memang tidak bersedia Zoom, buat video bantahan atau kita bertemu di podcast di mana? Di Jakarta. Ajak itu Muhammad Noah Lazar, ajak itu Christopher Harimanrianto, ajak itu Nur Samran Subandi. Karena dari kalian lah ya, produk output kalian itu teryakinkan hakim bahwa cyanida masuk sesuai dengan tangan animasi Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Terlihat sedotan tidak ada, pergerakan tangan Mirna Salihin tidak ada mengambil sedotan, padahal sudah dihancurkan resolusinya. Gitu. Pergerakan itu harusnya halus tajam, malah dihancurkan sama Christopher Harimanrianto dan Muhammad Noah Lazar. Datanglah Nur Samran Subandi ini, itu mundur manual waktu pun salah, model matematikanya pun kuadratik. Ini kan toksikolog terdungu sedunia ini. Ya, masa pakai kuadratik persamaan parabola terbuka, nggak diekstrapolasi uji konvergensi itu, ya. Dibuat mendekati tak berhingga, harusnya kan diuji. Anda juga harusnya. Apa Pak Made Gel-Gel, Anda tidak juga lakukan uji konvergensi, ekstrapolasi itu waktu menjadi tak berhingga. Jadi dia titik nol, ya, konsentrat cyanida menurut model matematika Anda menuju nol atau sampai nilai titik nol itu berapa juta tahun. Anda ini enggak, Anda uji konvergensi enggak model matematika Anda, boro-boro uji konvergensi. Anda sendiri outputnya pun output pelatihan, bukan pengujian. Gitu loh. Jadi kalau Anda tidak bisa bantai, Anda minta maaf. Gitu loh. Itu loh kita sebagai ilmuwan. Gitu loh. Jangan mau kita dipakai-pakai oleh institusi kepolisian untuk mencocok-cocokkan. Ya. Model Anda kan sangat primitif. Ditertawakan itu Pak di komunitas ilmiah. Anda editor in chief di 2 jurnal. Ya, diglorifikasi sebagai pakar toksikologi di dunia mungkin. Itu loh. Atau di Indonesia, ya kan? Harusnya kan debat ilmiah, kenapa kita takut? Zoom biasa mahasiswa dengan dosen kok. Anggap aja saya mahasiswamu, kan saya nggak profesor, orang biasa. Gitu loh. Saya tanya-tanya nanti. Cuma saya mahasiswa yang ada pengetahuannya kan, bukan cuma menerima dari dosen aja gitu loh. Saya ingin ditunjukkan klaim Anda 0,1% itu, ya. Karena kalau 1% saja error Anda, standar deviasi plus minus 1% error, ya 1% dari 120 jam data Anda, ya rentang waktu data Anda itu 1,2 plus minus 1,2 jam, jauh, gitu loh. Anda 0,1%, errornya Anda klaim 0,1 plus minus 0,1%, ya, kali 120 jam, maka itu sekitar berapa itu? 0,12 jam, ya. Jadi Anda mengklaim itu cuma 5-6 menit gitu ya kan, plus minus, anggap aja plus minus 10 menit. Itu kan Anda yang meyakinkan hakim gitu loh, Binsar Gultom, sehingga diputuslah Jessica bersalah. Sudah BAP video CCTV rekayasa, Anda juga mendasarkan pada BAP rekayasa tersebut. Udah gitu model matematika Anda sangat prematur, tidak akurat, jauh dari keakuratan. Klaim Anda itu kebohongan publik itu, Pak Imade Agus Gel-Gel, Imade Agus Gel-Gel, ya. 6 sampel, tidak ada jurnal satupun di dunia ini, ya, yang mengatakan 6 sampel data tanpa ada data pengujian terus diklaim 0,1%. Di mana itu? Pakai deep learning saja nggak bisa itu, yang super cerdas sampai yang model yang paling besar pun untuk deep learning tidak sanggup itu mengklaim dari 6 sampel langsung regresi 0,1% dari pengujian, bukan pelatihan. Ini kan Anda sudah, ya, menyebabkan seorang anak manusia di penjara. Harusnya Anda minta maaf gitu. Apa nggak malu Anda sama mahasiswa Anda gitu? Kan kasihan kalau hukum kita buat begini-gini dengan model-model matematika Anda yang prematur, tidak teruji. Kalau teruji, ayo
Kalau enggak, ayo kita buatkan seminar di Udayana, saya datang, gitu loh. Ya, atau online juga Anda terangkan model matematika Anda itu, uji dengan data pengujian, ya, sebagai output akhir harus ada error pengujian, Pak, bukan error pelatihan. Error pelatihan itu fase error pelatihan. Ya. Konsepnya kan sama seperti atlet misalnya, pelari atau perenang. Ketika dia latihan, ada catatan waktunya. Tapi itu bukan produk akhir. Produk akhir ketika diuji dia bersama dengan atlet lain, itu baru catatan resminya, catatan waktu yang diakui, diuji. Anda sama, itu masih output pelatihan itu. Anda harus belajar tentang underfitting, overfitting. Kalau sangat cocok dengan data pelatihan, dia akan mengalami overfitting. Kalau tidak cocok dengan data pelatihan, underfitting, pengaruhnya terhadap prediksi, Pak. Gitu loh. Ini kan model matematika yang biasa aja ini. Sebenarnya S1 pun bisanya ini. Sangat sederhana ya. Jadi Anda jangan inilah ya, kalau memang nggak bisa menyediakan bantahan bukti numerik ya, numerical proof, numerical evidence terhadap klaim Anda 0,1% itu, ya minta maaf lah. Kasihan mahasiswa Anda. Gitu loh. Kok Anda nggak punya integritas gitu loh ya. Ini kan ditertawakan komunitas ilmiah, Pak. Nggak ada, Pak. Saya pastikan itu. Kalau ada, tunjukkan jurnalnya di mana 6 sampel, atau anggap aja lah 10 sampel. Klaim error pengujian 0,1% seperti klaim Anda. Gitu. Data series atau apa ya, rangkaian data cuma 10 sampel. Apalagi 6 sampel Anda. Tidak ada data pengujian. Kan kayak gini pengadilan ini, kayak mana mau kita bawa ini, Pak Made Gel-Gel. Anda profesor, editor in chief di 2 jurnal. Ya. Ya bertanggung jawab lah, dengan pertanggungjawaban apa? Ayo kita buktikan. Gitu. Jangan di persidangan itu nggak ada. Mereka yang tahu apa-apa, Anda bilang juga errornya 0%, juga mereka percaya. Hakim itu bahkan misalnya bukan hanya 0%, ya misalnya Anda buat lebih ilmiah lagi 0,001%, ya dia percaya aja. Gitu loh. Tetapi ketika dibawa itu ke komunitas yang paham tentang itu, paham tentang model matematika, Anda akan ditertawakan. Anda boleh ya, berbicara apapun, mengklaim apapun di depan orang yang nggak paham, di depan persidangan, jaksa, pengacara, hakim, publik yang nggak paham tentang itu. Wah, Anda akan diglorifikasi. Wah, hebat, 0,1%. Model matematika by exponential function, padahal biasa aja sebenarnya itu persamaan matematikanya kan. Gitu. Tapi bagi publik yang nggak ngerti, wah, ngeri rumus-rumusnya, kan gitu kan. Itulah klaim Anda itu hanya cocok untuk orang bodoh. Gitu. Nggak usah yang tingkat komunitas ilmiah tingkat tinggi. Di mahasiswa Anda aja, Anda bawa itu, Anda jelaskan. Mahasiswa Anda pun nggak percaya itu. Karena butuh klaim itu, bukti pembuktian ketika kita menguji skripsi. Mahasiswa kita mengatakan itu, dengan software yang saya pakai, dengan ini, maka didapatkan error 0,1. Anda percaya nggak? Gitu. Ya nggak percaya. Kita butuh pembuktian ilmiah, apalagi ini uji numerik, gitu. Ya. Kalau Anda punya jurnal yang mengklaim bahwa 6 sampel data 0,1%, error pengujian, coba dikasih ke saya. Gitu. Pakai model apa dia? Gitu. Kan ini makanya saya bilang, Pak, ya, pilihannya ada 3. Ayo kita debat ilmiah Zoom, atau yang kedua, ajak ini rekan-rekan Nur Samran Subandi, dia harus juga mempertanggungjawabkan model matematika hancurnya dia, parabola terbuka kuadratik untuk laju pengeluaran cyanida. Itu kan model paling dungu itu ya sedunia. Terus ajak juga ini para penipu ini, Muhammad Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, di mana BAP rekayasa mereka Anda rujuk. Gitu loh. Bagaimana BAP rekayasa Anda rujuk untuk penelitian Anda? Ya, indikasi perubahan warna kopi yang Anda rujuk. Hasil rekayasanya Christopher Harimanrianto. Video CCTV 9 dia potong, satu di downscaling, satu enggak. Terus dibandingkan intensitas warna kopi, ya jelas berbeda lah. Terus pergerakan-pergerakan mencurigakan Jessica Wongso di meja 54 yang Anda rujuk juga di video CCTV 7 itu hasil animasi interpretasi dari yang sudah direkayasa Muhammad Al-Azhar.
Jadi sumber kalian, fondasi kalian, referensi kalian sudah hasil rekayasa. Kasihan Pak hukum rakyat ini Pak, kalau Anda begini. Gitu ya. Kalau Anda tidak mau mempertanggungjawabkan secara ilmiah, artinya apa? Kalau nggak bisa, ya minta maaf. Itu loh ilmuwan Pak. Anda itu udah disegani di Indonesia ini. Editor in chief, 2 jurnal di Universitas Udayana, mungkin yang lain-lain juga dunia. Ya, semakin Anda tinggi, Anda seharusnya semakin hati-hati, apalagi berkaitan dengan model matematika. Gitu deh. Banyak yang paham, Pak. Gitu. Ya, kalau Binsar Gultom dan pengacara dan jaksa yang nggak tahu apa-apa, ya Anda hebat di pandangan mereka. Tapi bagi kami yang paham model matematika, ya Anda menipu ya. Persidangan itu 0,1% dari data 6 sampel loh. Ya. Membuat orang masuk penjara dari hasil Anda itu loh. Kasihan Pak. Ya kalau untuk ini di belakang saya ini Profesor Hukum Pidana Edi Hiares yang nggak tahu apa-apa tentang model matematika, ya uji apa itu error pelatihan, error pengujian, error validasi dia nggak tahu, ya wajar dia membanggakan Anda. Dia nggak tahu apa-apa. Di podcast Deddy Kobuset, ya Deddy Kobuset, ya, susah kali namanya ya kan. Nah itulah, jadi saya sudah minta juga kepada Deddy Kobuset, kalau bisa, ya udah, ayo, apa saya hadirkan saya biar kita bongkar ini gitu, atau kita bertemu Pak Imadi Agus Gel-Gel di Kobuse, semua kita kumpul di situ. Ini untuk perjuangan keadilan berdasarkan keilmiahan, gitu loh. Jangan dibuat main-main nyawa orang lain. Ya, usia orang lain di penjara 8,5 tahun, Pak Imadi Agus Gel-Gel. Ya, bertanggung jawablah Anda. Karena hasil Anda yang tidak akurat itu, hasil Anda yang prematur itu, ya, itu dipakai oleh Binsar Gultom. Gitu. Jangan memalukan universitas tempat Anda bekerja. Gitu. Kena nanti semua. Ya. Kalau Anda bersikeras, Anda punya bukti numerik itu. Ya. Ayo kita debat secara Zoom. Gitu. Ya. Tapi jangan biarkan ini Anda membungkam diri. Apanya mentalitasnya profesor loh. Ya. Profesor yang harus berani, apalagi yang menantang juga. Saya paham kan model matematika. Ya, saya tidak paham cyanida, tapi begitu Anda transformasi hasil dari persamaan-persamaan kimia cyanida itu menjadi model matematika, maka model matematika itu bisa diuji oleh semua orang yang paham tentang matematika, Pak Gel-Gel. Gitu, ya. Jadi Pak Gel-Gel tetap saya tunggu, ya, bantahan. Kalau Anda tidak mau Zoom dengan saya, coba bantah, uji di video Anda sendiri. Anda punya kanal YouTube, saya lihat. Atau ayo kita Zoom. Atau yang ketiga, minta maaf bahwa hasil Anda tidak akurat, menyebabkan seseorang masuk penjara. Jessica Kumala Wongso, itu anak putri seseorang, Pak. Ya. Dan Anda harus hati-hati untuk ke depan juga. Jangan mau diatur-atur. Jangan mau membuat model matematika acak kadul begitu, cocok-cocokan. Hati-hati, gitu loh. Ya, coba bayangkan ini ada anak manusia di penjara 8,5 tahun. Bagaimana kalau itu putrimu seperti itu dengan model matematika? Misalnya putrimu yang ditersangkakan, terus saya maju sebagai saksi ahli. Saya buat model matematika, saya cocok-cocokkan seperti cara Anda itu. Klaim 0,1%. Padahal itu bukan diuji. Data miskin lagi. Kan bagaimana? Kita kembalikan ke diri kita. Kan Anda percaya karma kan? Gitu loh. Kalau Anda percaya karma, bisa balik ke kita. Jadi, ya Anda bagaimana sebagai seorang profesor? Buktikanlah itu pilihan-pilihan yang saya bilang itu. Ayo kita buktikan secara Zoom atau Anda minta maaf kalau nggak berani gitu. Ya, jadi karena kalau kita buka ini model matematika Anda ini di komunitas ilmiah, nggak usah dunia, Indonesia aja yang paham model matematika sederhana seperti ini. Ditertawakan Anda, Pak. 6 sampel klaim 0,1% error. Malu kita, malu sebagai dosen. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.
itu, kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standard deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Itu waktu intake. Itu waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ya, pemirsa, kita bahas sedikit ya kedunguan dari Nur Samran Subandi ini ya. Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri ya, memodelkan penguraian ya, laju penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya, atau persamaan parabola terbuka. Karena ini di depan ini koefisien dari X kuadrat itu ada positif, maka dia setelah turun dia akan naik kembali ya. Inilah konyolnya ya, terlalu dungu ya di Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu memodelkan matematika penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya. Luar biasa. Coba kita buka programnya. Saya simulasikan di sini. Nah, inilah dia ya, programnya dia ya, 0,1569 X kuadrat, inilah model matematikanya, minus 35,601 X tambah 9834,4 ya. Inilah persamaannya yang seolah-olah menurun ya, tetapi hanya 120 jam saja. Kalau kita ekstrapolasi persamaan kuadratik dia ke 240 jam, maka dia akan menaik terus ya. Nah, ini dia ya, karena persamaan kuadratik parabola terbuka ini positif ya, jadi terus naik, malah konsentrat sianidanya dia malah naik. Inilah dungunya si Nur Samran Subandi ya, doktor padahal ya. Kalau kita ekstrapolasi lagi ke 480 jam, konsentrat sianidanya malah tambah naik terus. Luar biasa dungunya ya. Nah, ini dia ya, dari 9834,4 menjadi ini di 450 jam 25.586,20 ya. Apalagi kalau kita buat seterusnya sampai 1000 jam berikutnya ya. Aduh, persamaan konyol bodoh seperti ini dipakai untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau hukuman mati ya. Bareskrim, aduh, Bareskrim Polri, Scientific Crime Investigation abal-abal ya, luar biasa.
Nah inilah dia ya, naik terus sampai menuju tak beringga. Jadi di gelas itu kalau menggunakan persamaan bodohnya itu, ya menjadi pabrik cyanida itu gelas itu ya. Jadi aduh luar biasa sekali ya. Inilah konyolnya. Terus sudah persamaan kuadratik disimulasikan pakai Excel lagi ya, bukan saintifik ini aplikasi perkantoran. Inilah bodohnya orang-orang di Mabes Polri itu ya, laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, asal-asalan. Oke, selanjutnya kita bahas ya, hitung mundur dia dilakukan percobaan katanya 10 Januari 2016 pukul 10.30. Nah, dari sini dihitung mundur dari persamaan kuadratik yang salah tadi itu ya, 6 Januari 2016 pukul 10.30 siang, dihitung mundur 90 jam 9 menit 36 detik. Ya. Jadi jawabannya dia adalah 6 Januari 16.39 ya, 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik ya, seperti yang di video yang Anda saksikan ya. Inilah hasilnya dia 6 Januari 2016 16.39 36 detik ya. Jadi dalam rentang waktu ini ya 16.30 sampai dengan 16.45 dicocokkan dengan waktu animasi tangan Jessica yang direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Nah, pertanyaannya apakah waktu mundur ini benar? Ternyata setelah kita hitung ya manual saja ya, 10 Januari 2016 10.30 WIB dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini ya, untuk langkah-langkah yang dibuat untuk anak SD ini ya, anak SD atau SMP harusnya 6 Januari 2016 pukul 16.20 24 ya. Inilah si Nur Samran Subandi ini, dokter tapi menghitung mundur manual, menghitung mundur waktu manual aja untuk persoalan anak SD aja salah, dan hitungan dia itu dipakai di persidangan untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 ya, KUHP ya. Bayangkan 16.20 ini kalian bisa periksa ya. Selanjutnya saya uji dengan programnya, inilah dia ya. Nah, ini dia nih. Ya, kalau dia program 16.20 lewat 10 ya, kalau lewat program Python saya buat ya, bukan 16.39 ya, baik. Jadi hitungan manual ya, di sini 16.20-24, kalau hitungan program saya 16.20 lewat 10. Tapi inilah ya, si Nur Samran Bungu ini ya, 16.39 supaya dicocokkan dalam rentang waktu ini ya, waktu Jessica yang dituduh memasukkan cyanida yang dianimasi Muhammad Noel Azhar ya, 16.29.50 ya. Inilah luar biasa penipuannya Bareskrim Mabes Polri ini ya. Aduh, keterlaluan sekali ya. Padahal kalau lewat hitungan dia 16.20 ini Jessica sedang ada di kasir melakukan close bill ya. 16.20 harusnya, dengan perhitungan matematika dia yang salah itu ya. Model matematika kacau, persamaan kuadratik untuk laju penguraian cyanida satu-satunya di dunia itu ya, toksikolog paling dungu sedunia itu. Oke, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian nanti ketika tayangan ini dimulai, mohon kepada ahli kedokteran forensik, apakah gejala ataupun kondisi ataupun keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan. Ya, setelah meminum korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut, kemudian ya itu pada pukul 16.18.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. 57 pada pukul 16.18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Mulai minum sampai dengan atau waktunya
mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang, kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum, coba pastikan 17.18.47 korban minum, mundur. 17.18.47 korban mulai minum, Terus lanjut, mulai maju, iya. sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul 17.20.28. Berarti kira-kira 47.13 sebentar Pak. 3. Yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa Iya. berkaitan dengan keterangan yang Iya, baik. disampaikan kemarin kita melihat jenazah betul. itu Baiklah. apa 1 menit 50 detik, kaitannya? Pak. 1 menit 50 Terima kasih. detik. Ya, 1 Ya, menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala, ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar, jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak, itu sampai dia mati. Ketika sampai minum jatuh, kan? dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya, mulai dia minum kemudian dia mulai kerasa itu kira-kira berapa detik? Sebentar, dia menggerakkan itu dia minum lagi 18.47 ditambah itu 5 itu dia kena 7 detik. 7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya, olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, ya, jelas sekali terlihat. Jelas, karena analisa kita frame per frame. Analisanya frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, ya, tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga, atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file tersebut, apakah dari apa tadi sudah dipertegas tadi saudara, tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara yakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin.
cukup. Terima kasih untuk atas ini. Oke, pemirsa, kita lihat lagi ya bagaimana Muhammad Noah Lazar ini memanipulasi Dokter Forensik Slamet Purnomo dengan hasil rekayasanya ya. Video CCTV 7 pukul 17.17 sampai 18.39 ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari poin 27 ya pada BAP si penipu itu Muhammad Noah Lazar, kita bisa lihat yang otentik ukuran frame dari DVR Tel View itu ya, yang dipakai pada Cafe Olivier ya. Outputnya ada 1920 piksel lebar dan 1080 piksel untuk tinggi ya, atau 2 jutaan piksel dengan kedalaman bit itu 8 bit per kanal, artinya 24 bit dengan representasi warna harusnya 16,7 juta warna ya, sangat baik dan tajam ya. Tetapi di sini kita lihat ya, untuk potongan pertama Muhammad Noah Lazar ya, kamera 7, 15, 57, 17, 17, Muhammad Noah Lazar melakukan penurunan resolusi ya, frame secara sengaja yang merusak spasialnya, menyebabkan tepi-tepi objek pada video itu menjadi kabur ya, mengalami distorsi untuk konturnya. Harusnya laju frame adalah 25 frame per detik. Untuk PAL ya, Phase Alternating Line yang digunakan pada DVR Telview. Sementara di sini dibuat variabel oleh Muhammad Noah Lazar ya, ini dia. Nah ini ya, dia lakukan downscaling, terus frame rate mode-nya dibuat variabel supaya bisa dia otak-atik laju frame-nya ya. Ini dia. Harusnya yang otentik seperti poin 27 Muhammad Noah Lazar, ini dia tercatat pada BAP Christopher Harimantrianto, laju frame 25, lebar 1920, tinggi 1080 ya, piksel atau 2 jutaan piksel per frame. Untuk potongan kedua inilah yang diamati oleh dokter forensik Slamet Purnomo ya, pukul 17.17, 18.39 tentang gestur atau gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopinya ya, gelas kopi. Nah ini pukul 17.17, 18.39 jadi downscaling, diturunkan resolusinya secara sengaja oleh Muhammad Noah Lazar dengan iRed Soft ya. Ini bisa gratis maupun berbayar. Nah, inilah dia hasilnya ya. 96576 atau 0,5 juta piksel ya, harusnya 2 jutaan piksel ya. Frame rate-nya 25 harusnya ya. PAL ya, keluaran dari output dari DVR Telview menjadi 10 dia turunkan ya. Jadi bayangkanlah ya, apa yang diamati oleh dokter forensik tersebut ya pasti jauh dari kejadian nyata karena sudah dikaburkan, diturunkan laju frame-nya ya, seharusnya bisa bergerak halus jadi putus-putus. Setelah itu entah apapun yang terjadi ya, mereka Muhammad Noah Lazar yang tahu ya, dianimasi, dikaburkan lagi, dianimasi lagi, dikaburkan lagi, suka-suka dia ya. Itulah kualitas dari kepala lab komputer forensik Bareskrim Mabes Polri ya, si penipu itu menipu hakim, pengacara, memanipulasi barang bukti, menginjak-injak hukum, meminjak-injak barang bukti digital ya sesuka hatinya. Ya itulah, tetapi kita sangat menyayangkan juga bagaimana Slamet Purnomo ya sebagai dokter forensik senior itu ya nggak tahu dia berkomplot atau tidak ya dengan timnya pemanipulasi hukum Tito Karnavian dan Krishnamurti. Harusnya sebagai dokter forensik mengamati video CCTV yang sudah kabur itu harusnya dia menolak, tetapi dia bahkan bekerja sama ya mengamati video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto. Ya, padahal kalau kita menggunakan software aja itu sangat susah diamati pergerakan objek itu ya. Jadi Muhammad Noah Lazar memang benar-benar luar biasa kurang ajarnya itu ya, memanipulasi hukum gitu. Ya, kalau kita pakai software aja ini pun susah untuk diamati ya. Kita sudah pakai filter saja susah diamati pergerakan objek saking hancurnya perbuatan Muhammad Noah Lazar itu yang memanipulasi. Ya.
Ini aja kita pakai filter aja itu sangat susah diamati ya. Apalagi dokter forensik ya, kita bantuan software saja ya, program yang kita buat sendiri ya, tidak perlu berbayar ya, karena ya kita software developer bukan tool user. Ini aja susah diamati, apalagi bagaimana dia menyimpulkan gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopi ya, disimpulkan bahwa itu adalah gejala minum sianida. Ini kan terlalu prematur. Si apa ini ya, Slamet Purnomo ini. Dengan software aja susah dikenali. Apalagi mata telanjang ya. Menggunakan software saja susah. Ya. Ini titik-titik poinnya juga tidak dapat secara terang ya. Itulah Muhammad Nur Al-Azhar ini. Pergerakannya juga sangat kabur ya. Jadi secara software harusnya kan diamati pergerakannya dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis. Jadi bukan mata telanjang seperti Muhammad Nur Al-Azhar lakukan ya. Itu bukan ilmiah, itu bukan scientific crime investigation, itu cuma abal-abal ya. Jadi kita harus pergerakannya harus kita analisa dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis gitu untuk mengamati pergerakan ini. Tetapi karena sudah hancur dibuat oleh Muhammad Nur Al-Azhar, pengkhianat rakyat itu, dan Christopher Harimanrianto ya, informasi pun hilang ya secara spasial maupun temporal. Itu 10% aja akibat perbuatannya dia itu ya, downscaling dari 2 juta piksel menjadi 2 juta piksel per frame menjadi setengah juta piksel per frame. Ya, secara spasial, belum lagi secara temporal dari 25 menjadi 10, itu kan tinggal 10% tersisa informasi yang rekayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Dan itulah yang diamati oleh forensik, ahli toksikolog, psikolog, ahli hukum pidana, kriminolog. Ini luar biasanya sih kurang ajarnya Muhammad Nur Al-Azhar yang harus dikurung itu seumur hidup itu, merusak barang bukti digital ya. Begitu tidak ada begini analisis optical flow apa gini kan, ini kan kelihatan ini ya, ada lompatan ini secara optical flow ini yang vektor-vektornya terlalu panjang untuk tiap frame. Itu artinya apa, dia sudah melakukan, kalau dianalisa secara optical flow ini, analisis optical flow, maka yang vektor-vektor panjang ini dia sudah lakukan up down scaling laju frame ya, 25 atau menjadi 10 frame per detik. Karena apa? Lompatannya terlalu kasar ya, putus-putus seperti ini. Ya, ada putus-putus yang yang besar ya setelah ini. Yang tadi juga. Jadi, itu indikasi ya, yang putih tadi itu indikasi bahwa dia telah menurunkan laju frame. Nah ini dari 25 menjadi 10 karena pergerakan kasar ini antar frame ini kan. Nah ini dia kan. Nah ini juga, ini daerah sini. Nah ini indikasi ya, kalau menggunakan optical flow analysis ini pergerakan yang sangat kasar ini merupakan indikasi penurunan laju frame. Jadi pergerakan pixel antar frame itu sangat kasar ya, sangat besar perbedaannya. Oke, sekian dulu pemirsa ya, inilah rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Komputer Forensik Mabes Polri Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, yang hasil rekayasanya diantarkan langsung oleh Krisnamurti ke Kejaksaan untuk menangani kasus ya, dan dipakai oleh semua ahli, mulai dari psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana, dokter forensik, toksikolog. Inilah hukum sesat, peradilan sesat yang diciptakan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk memenangkan kasus
dalam karir mereka, meningkatkan karir mereka. Oleh karena itu kita jangan diam, kita harus tangkap mereka ya, kita ungkapkan ke publik betapa brutal biadabnya perbuatan mereka itu. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli. Ya. Iya, Mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Ya, baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum penasihat hukum, tadi justru pertanyaan saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam ROM ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu ya. Jadi kita ngomong kualitas, saya kira hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas ya, supaya bisa bisa menjelaskan sesuatunya. Jadi isinya sama persis dengan yang frame per frame sama. Siap. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga udah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame, yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik, yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Gitu. Baik, peralatannya sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini, yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFB di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Oke, pemirsa, kita bahas lagi ya bagaimana si penipu ya, ahli forensik digital penipu, pengkhianat rakyat itu si Muhammad Nuh Al-Azhar, kepala subdit komputer forensik Barreskrim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Binsar Gultom itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas kopi Mirna Salihin ya, di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya. Kita lihat lagi di kamera 7 ya, bagaimana si penipu Muhammad Nuh Al-Azhar ini ya menerangkan semua moment of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya, pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya, tiap frame dalam video itu untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penyejajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi
Downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi. Begitu ya, dianimasi, dikaburkan, animasi lagi, kaburkan, suka-suka dia. Pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal dan biadab ya di seluruh dunia. Bahkan ini manusia nggak tahu ini ya, berhati iblis yang jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu. Ya, jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya, ini di poin 27 PAP-nya si penipu ini ya, 1920 super 80 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna ya, sangat tajam, harusnya sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan di DVR tel view-nya itu dia ada dua opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwa dia ini. Nah, jadi kalau 1920 80, kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video, pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini, dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya. Nah, ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya. Tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di Cafe Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Noel Azhar menggiring Bin Sargultom itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Noel Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si Bin Sargultom itu. Ini kamera 7, coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Ya, kita perhatikan ini. Pada saat dibuka kan ini kamera 7, 1557 sampai 1717 ini. Pertama kali dibuka dia kecil ini. Ya, sangat kecil, cenderung square ya. Padahal harusnya aspek rasionya ini harus lebih lebar ya dari sini. Lebar lebih jauh lebih lebar di sini harusnya itu. Tapi inilah dirusak oleh Muhammad Noel Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini. Harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya. Ini lagi hancur semua. Nah, di sinilah yang dituduhkan itu. Semua pergerakan Jessica ya, dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak. Kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa diturun dari langit juga bisa ya. Turun dari langit, bahkan dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu. Makanya jangan disentuh data itu. Apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Noel Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah, ini ya, 10 tangan pun bisa kemampuan editing di sini ya, bisa aja. Kalau sudah kabur tinggal guring narasi aja untuk Bin Sargultom, Partahi, Tulsutapea dan Kiswowo ya, dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini, 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar brutalnya biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk. Ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya, ini dia menggunakan aplikasi iRightShot dan si bodet ini, si Muhammad Noel Azhar ya, sampah masyarakat ini lah dia pakai. Tercatat dalam metadatanya iRightShot, bisa gratisan maupun berbayar ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya, malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya advance video coding jadi MP4 visual yang lebih jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Noel Azhar. Nah, itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica, menggaru-garu tangannya gitu. Nah, ini di kamera 9. Nah, inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si bodet itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576, seperempat dari harusnya full ya, full 1920 80 tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sinilah dituduhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang
laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium apanya itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya, untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang mau naik pangkat ini untuk merekayasa kasus ini manusia pengkhianat rakyat ya. Jadi harus dikurung ya, dipenjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat ya, pengkhianat rakyat ya. Bayangkanlah Binsar Butuh mempercayai ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri. Ya mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya. Ya makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Ya pemirsa, ini sedikit saya ulas dan simpulkan kembali perbuatan barbar brutal biadab ya yang dikomandoi oleh mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya 2016 Tito Karnavian dan bawahannya langsung itu Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016 Krisnamurti ya, yang menggunakan saksi ahli forensik digital Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Kedua saksi ahli penipu akut itu yang menipu di persidangan. Perbuatan rekayasa barbar brutal biadab itu kita simpulkan sedikit di sini ya. Kualitas atau resolusi frame dari DVR TelView ya, itu kualitas rekaman CCTV-nya ya seperti yang termuat pada poin 27 ya, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar adalah 1920 piksel untuk lebar dan 1080 piksel untuk tinggi dengan kedalaman bit 8 bit ya, atau kalau 3 kanal berarti 24 bit per piksel, berarti sangat tajam ya. Ada 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan pada video CCTV yang dihasilkan oleh DVR TelView tersebut ya, yang ada di KP Olivier. Nah, di samping di poin 27 ya, di naskah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya oleh Binsar Gultom dan kawan-kawannya itu termuat juga ya resolusinya. Ini dari BAP, dikutip dari BAP Christopher Harimanrianto ya. Ini dia lebar 1920, tinggi 1080 piksel, laju premnya 25, lebar 3 jumlah kanal 3 di 8 bit per kanal, berarti 24 bit per kanal ya, 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan. Jadi video CCTV atau kualitas video CCTV yang dihasilkan oleh DVR TelView itu sangat tajam ya. Jadi 50 meter pun masih bisa harusnya untuk mengenali semua atau mengidentifikasi semua pergerakan objek, bahkan objek kecil sekalipun ya, apalagi cuma 12 meter dari kamera 7 ke meja 54. Tetapi apalah yang dirusak, yang dilakukan para penipu itu ya. Para penipu Mabes Polri ya, karena Muhammad Nur Al-Azhar bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri ya, di kamera 7 ya, ini untuk pukul 15.57 sampai 17.17 ya. Inilah poin kunci di mana rekayasa itu dilakukan ya, bukti utama kita. Kamera 7 untuk 15.57 17.17 ya di BAP Christopher itu otentik 1920-80, laju frame 25. Nah, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dia melakukan downscaling ya dengan menurunkan resolusi frame dengan transcoding ya, yang dia gunakan software iRightSoft dan FreeMake gitu ya. Nah, ini
Jadi pada rentang waktu yang sama, video CCTV itu tidak mungkin memiliki resolusi yang berbeda. Nah, disinilah tangan kotornya Muhammad Noel Azhar memanipulasinya dengan cara downscaling dan mengaburkan semua pergerakan Jessica. Ya. Mengaburkan pergerakan Jessica mulai dari 15.57 sampai 17.17. Ya. 1 menit sebelum Mirna Salihin datang pukul 17.18. Ya. Nah, ini sangat penting ya, perbuatan brutal, barbar, dan biadabnya Muhammad Noel Azhar ini ya, karena di sini Jessica dituduhkan menggeser paper bag, menggeser menaruh sedotan ke dalam gelas kopi Mirna Salihin, menggeser centerpiece, menoleh-noleh, dan lainnya ya. Nah, itu dia lakukan mengaburkan ya, jadi pengaburan ini lewat downscaling ini ya, dilakukan untuk menggiring hakim ya. Karena downscaling ini bisa dipakai untuk sebelum animasi dilakukan ataupun sesudah animasi dilakukan ya. Jadi inilah untuk menutupi rekayasanya, dia kaburkan, animasi lagi, dia kaburkan lagi, animasi lagi, kaburkan lagi ya. Jadi inilah luar biasanya penipu si Muhammad Noel Azhar. Itu mau saya untuk kamera 7 15.57 sampai 17.17. Kalau kita lihat lagi ya, ini di kamera 9, ini di BAP Christopher Harimanrianto ya. Pada saat dia membandingkan warna kopi, ya, ini di kamera 9 dia potong ya, di 16.59 di titik 16.59. 15.35 sampai 16.59 itu Christopher melakukan downscaling ya pada potongan pertama ini ya, menjadi 960.576. Potongan kedua dia biarkan otentik. Jadi dia memanipulasi kamera 9 ini sehingga seolah-olah ya, terjadi adanya perbedaan warna kopi pada saat disajikan Agustrono ya, dia downscaling, dia rusak warna kopi tersebut, dan pada saat diambil Sari ya, dengan membiarkan otentik. Jadi terjadi kontras ya, terjadi perbedaan warna kopi, padahal perbedaan warna kopi tersebut adalah akibat rekayasa dia dengan merusak intensitas warna kopi dengan cara downscaling pada segmen video yang pertama. Selanjutnya juga Christopher melakukan penipuan ya, rekayasa untuk kamera 7 ya. Dia potong di sini di pukul 17.17 sebelum Mirna Salihin datang. Ya, menjadi 2 segmen. Segmen pertama itu dibiarkan otentik. Segmen kedua yang dia rekayasa ya dengan cara pengaburan ya, karena seperti saya katakan tadi, pengaburan itu bisa dipakai untuk menutupi secara visual rekayasa yang dilakukan ya, animasi, penghilangan frame, penurunan laju frame dan lainnya. Lihatlah di sini setelah dia downscaling juga, laju frame-nya juga dia turunkan menjadi 10 frame per detik dari 25 frame per detik ya. Padahal di sini ingin dilakukan analisis sedotan ya, posisi pengaduk, apakah Mirna Salihin mengambilnya langsung sudah ada di dalam gelas atau dari atas meja. Justru di sini dia kaburkan, padahal ini adalah elemen kunci ya. Itulah perbuatannya Christopher Harimanrianto ya. Direkayasa karena apa? Ya karena fakta yang terjadi ya bukan seperti yang dia sajikan di persidangan. Kalau sesuai dengan yang dia sajikan tidak perlu direkayasa dengan dikabur-kaburkan seperti ini ya. Faktanya pasti sebaliknya, bahwa sedotan ada di atas meja, tidak diintervensi apa oleh Jessica, dan itu diambil oleh Mirna Salihin gitu loh dari atas meja itu. Selanjutnya kedua ahli penipu tersebut juga melakukan rekayasa downscaling ya, penurunan resolusi frame untuk kamera 2, kamera 3 dan lainnya ya. Hampir semua kamera ya di BAP itu mereka lakukan rekayasa. Untuk kamera 2 dan kamera 3 ini sangat penting ya, karena di sini bisa dijejak warna kopi yang diambil oleh Devi Siagian ya dari meja 54 setelah diminum Mirna Salihin. Justru mereka kaburkan, mereka rusak di kamera 2, kamera 3 dan kamera 4 dan kamera 1 ya, kamera 15 semua mereka hancurkan.
Padahal informasi warna kopi, volume sisa kopi, terus pergerakan gestur Mirna Salihin ketika dibawa dari Cafe Olivier dengan kursi roda, harusnya pengamatan itu bisa lebih lengkap, tetapi mereka hancurkan resolusi itu ya. Tidak puas hanya dihancurkan, mereka ini juga ya, mereka hancurkan juga informasi warna yang harusnya 3 kanal YUV, mereka hancurkan resolusi informasi warna tersebut dengan membuang kanal U dan P, sehingga tersisa informasi intensitas saja, keabuan, jadi kanal Y saja yang tersisa ya, untuk menutupi tadi itu informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis forensik. Tapi itulah yang dilakukan oleh para penipu pimpinan Tito Karnavian dan Krishnamurti tersebut. Tidak puas sampai di situ ya, para penipu pimpinan Tito Karnavian tersebut juga membuang 96.000 frame, 96.043 frame dari kamera 17. Padahal di sini seharusnya bisa dijejak lebih detail apa yang dimasukkan oleh Rangga ketika mempersiapkan kopi, susu dan lainnya ya, es dan lainnya, tetapi mereka buang itu 96.000 frame. Lebih ya, 64,02 menit itu durasi video hilang. Perusakan barang bukti digital oleh kedua penipu tersebut ya. Untuk kamera 9 juga Muhammad Noah Lazar ya, di BAP-nya ada 100 frame yang hilang. Ya. Padahal di sini di kamera 9 ini pukul 15.35 sampai 16.59 dituduhkan Jessica melakukan penggarukan akibat cyanida ya. Aduh, parah sekali ya. Di kamera 7 juga gitu, ada 50 frame yang hilang ya. Atau durasi 2 detik kalau 25 frame per detik. Tapi kalau sudah turunkan laju frame-nya menjadi 10 frame per detik ya. Jadi itu durasi 5 detik frame hilang ya, kamera 7. Luar biasa kerusakan, manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Bareskrim ya, Bareskrim Mabes Polri ya, isinya para pengkhianat semua itu. Berikutnya saya simpulkan lagi kembali ya, saya ulang-ulang lagi ya. Isi folder di tangan jaksa juga mengalami perubahan yang sangat radikal ya. Meskipun Jaksa Sandi Handika menipu di persidangan dengan mengatakan isi flash disk-nya tidak mereka sentuh atau tidak diubah sama sekali ya. Karena yaitu penipu akan bekerja sama dengan penipu, pengkhianat bekerja sama dengan pengkhianat ya. Pengkhianat rakyat Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto ya bekerja sama dengan para jaksa penipu dan pengkhianat juga. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Haribowo, Malane Wuwum, dan Wahyu Tapiandi. Inilah ya, isi folder CCTV 7 ya, di tangan jaksa yang sama itu bisa berbeda pada 2 titik waktu yang berbeda ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar itu cuma 2 potongan file ya, ini dia. Nah ini dia. Ya. Tetapi pada saat Agus Triyono 4 dia potongan file. Bayangkan ya, mereka mengatakan analisis frame, analisis hash, analisis error level, analisis metadata, itu omong kosong, penipuan semua ya. Jelas analisa yang mereka sebutkan itu gagal karena nyata-nyata ini perbedaan 2 jumlah video ya. Tahap yang mereka lakukan dari 2 ke 4, mereka cop-cop, buang sana sini, potong sana sini, animasi sana sini. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Yang pasti jumlah folder sudah berubah, maka integritas data sudah terintervensi, sudah koruptif ya. Berikut juga dengan kamera CCTV 9 ya, pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar, isi potongan filenya cuma 2. Tetapi pada saat Agus Triyono jadi 3 ya. Apapun suka-suka mereka ya, mereka lakukan ya, menginjak-injak hukum dengan ya tidak menghargai yang namanya data digital itu yang dijaga dengan sakral. Yang penting kasus menang, kita otak-atik, terserah. Kita yang punya hukum. Itu menurut mereka karena backup mereka saat itu adalah Kapolri Tito Karnavian. Terus jumlah folder juga begitu. Bayangkan tadi isi folder. Jumlah folder ya, pada saat Jessica Kumala Wongso itu dihadirkan sebagai terdakwa. Ini tanggal 28 September jumlah foldernya 13. Bayangkan pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai ahli, itu cuma 11. Perubahan yang sangat radikal dan manipulatif oleh Bareskrim Polri ya, bekerja sama dengan para pengkhianat.
Begitu juga dengan file folder CCTV 3 ya, isinya kadang 2 ya, pada saat Rasmiati 2 isinya, satu video warna, satu keabuan. Tetapi pada saat Agus Triyono 3 video CCTV 3 ya, folder video CCTV 3 isinya 3 ya, 2 warna, satu keabuan. Memang benar-benar brutal, barbar dan biadab memang Bareskrim Mabes Polri ini ya, dan itu tidak mau minta maaf lagi Kapolri pengecut dan banci itu ya. Berikutnya yang paling barbar biadab adalah kesalahan hitung mundur manual yang dilakukan Dr. Nur Samran Subandi, toksikolog Mabes Polri. Bayangkan ya, menghitung mundur aja salah. Ya. Ini harusnya ya, kalau dihitung mundur lewat persamaan dia itu bukan 1639 sesuai hitungan dia ya. 16 kalau 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik, hasilnya katanya 16:39:36 detik. Tetapi setelah kita menghitung mundur manual, yaitu sebenarnya 6 Januari 16:20:24. Inilah brutal barbar biadabnya ya. Bukan hanya laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya, laboratorium toksikolognya pun barbar brutal biadab ya. Menersangkakan orang dengan rekayasa perhitungan mundur manual seperti ini. Belum lagi kalau kita tengok persamaan dekomposisi penguraian sianidanya menggunakan persamaan kuadratik ya. Bayangkan setelah ini turun ya naik lagi menjadi gelas itu menjadi meningkat konsentrasi sianidanya. Ini kan benar-benar barbar, brutal, biadab, bodoh, bego ini ya. Nur Samran Subandi ini ya, toksikolog Mabes Polri ya, bodohnya luar biasa, hitungan salah, mengaku pula mulutnya Kapolri itu selalu scientific crime investigation ya. Mana ada di dunia ini menghitung laju di komposisi apapun menggunakan persamaan kuadratik. Udah gitu menggunakan Excel lagi ya, bukan software yang khusus untuk saintifik. Ini kan operasi perkantoran ini ya, software perkantoran. Dan saya uji dengan software ya 16:20:10 harusnya ya, mirip dengan hitung manual 16:20:24. Saya hitung 16:20 dengan software program Python ya, program sendiri. Bayangkanlah ya, dia bilang 16:39, hitung mundur aja salah. Inilah luar biasanya sih laboratorium toksikologi ini. Rekayasa semua di Mabes Polri itu, sampah semua, sampah masyarakat semua untuk memenangkan kasus. Luar biasa mereka menipu rakyat, memangsa rakyat untuk prestasi rekayasanya itu ya, terutama manusia biadab itu, barbar brutal biadab itu. Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ya, memakai semua jajarannya untuk menipu. Bukan hanya laboratorium komputer forensik, laboratorium toksikologi Mabes Polri juga menipu. Luar biasa. Ya itulah sedikit kesimpulan ya tentang 37 bukti ilmiah yang tak terbantahkan ya, yang dilakukan oleh para manusia biadab Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri, khususnya laboratorium komputer forensik dan laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, penipu, perekayasa rakyat, pengkhianat semua. Dan sampai saat ini Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak pernah mengakui ini. Biarkan publik yang akan mengetahui, menertawakan, ya, kita pertontonkan ke jutaan publik betapa bobroknya ya mentalitas manusia-manusia biadab, barbar, brutal yang ada di Bareskrim Mabes Polri itu tersebut. Oke, sekian dulu. Terima kasih.